kalau bisnis kuliner itu dilarang idealis. Idealis itu contohnya gini, kalau saya misalkan dari Pati, di sana terkenal nasi gandul. Terus saya datang di Jakarta, langsung buka, karena saya dari Pati, saya harus buka nasi gandul. Nah ini namanya idealis. Biayanya besar, karena harus Berjumpa kembali dengan Jowo Kanigoro di obrolan Gema Kebangsaan. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah penggiat UMKM yang sudah malang melintang di dunia bisnis usaha kecil menengah. Dia juga, tokoh ini juga sebagai ketua bidang UMKM di salah satu partai politik yang namanya Partai Gema Bangsa. Beliau namanya adalah Hengky Eko Sriantono atau sering dipanggil Kawan Eko. Nah, pengalaman di dunia bisnis UMKM ini, Kawan Eko ini berhasil kalau kita ke bandara ada bakso Cak Eko. Nah, itu milik beliau ini. Nah, beliau juga punya binaan atau mitra UMKM yang cukup luas di seluruh Indonesia dan sudah tumbuh, berkembang dan bisa menumbuhkan atau menguatkan ekonomi masyarakat. Kita akan berbincang dengan Kawan Eko. Selamat datang, Mas Eko. Selamat datang atau selamat sore ya? Selamat sore. Selamat sore, Kawan Joko Kanigoro. Iya. Ya. Mas Eko, ya, kan kita sering kalau saya ke bandara itu lihat bakso itu akan ada bakso Cak Eko itu. Betul. Ya. Ya. Bakso ini kan selama ini kan dipandang sebagai bisnis kaki lima kan. Ya. Artinya ini menjadi bisnis rakyat kaki lima yang kemudian sama Cak Eko itu salah satu orang yang mempunyai inisiatif untuk menaikkan kelas bakso. Betul. Yang tadinya itu di gerobak, di emperan, ini kemudian tiba-tiba di tempat yang lebih bagus nih. Ya. Ada di bandara, ada di mall, ada di restoran dan sebagainya. Dan mungkin juga tumbuh ada bakso-bakso lain seperti Cakman, terus bakso Bujangan, dan lain-lain ini. Ini kan artinya kalau dulu di Jakarta itu ada yang sampai sekarang itu ada namanya bakso mie Senayan gitu. Oh iya. Bakso Senayan itu. Lapangan tembak. Lapangan tembak, bakso lapangan tembak. Ini artinya sebetulnya bakso ini kan sebelum kita beranjak bicara soal UMKM. Iya. Nah, kalau UMKM ini kan anggapan kita ini kan pengusaha kecil. Betul. Kayak pengusaha bakso ini. Iya. Nah, artinya sebenarnya banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang sebetulnya itu bisa naik level ya, menjadi bisnis yang berada di level atas atau menengah, dan itu juga bisa menguntungkan. Kira-kira motivasi apa Mas Eko dulu, Kawan Eko ini, ketika tiba-tiba punya pikiran ini bakso ini tiba-tiba loncat aja ke bandara ini, apa yang ada di pikiran Cak Eko ini? Ya gini, jadi ceritanya sebenarnya berawal di tahun 2005 itu, kawan. Jadi pada saat itu sebenarnya saya sudah mengalami gagal 10 kali bisnis. Jadi nggak langsung bakso itu terus bisa berkembang sampai dengan saat ini. Jadi saya macam-macam mulai tahun 97 itu ya pernah ikut MLM, pernah nanam jahe gajah di Sukabumi, terus pernah juga saya menjual kerajinan barang antik itu, saya bikin miniatur sepeda sama becak itu saya titipkan di Pasar Raya Grande, Sarina Tamrin. Tapi sistemnya konsinyasi sehingga saya kehabisan nafas karena mereka membayarnya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi pasti mundur dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai 1 tahun baru terbayar. Terus saya akhirnya masuk ke kuliner itu pertama kali tahun 2003, yaitu saat saya membuka catering. Nah, dari catering itu sebenarnya saya punya impian bahwa catering saya harus besar menjadi catering pesta. Waktu itu saya tinggal di daerah Bekasi. Jadi waktu itu di salah satu komplek
saya ngedarin brosur-brosur untuk menawarkan untuk sarapan pagi. Jadi kan kalau rata-rata pasangan muda itu kan kalau berangkat kerja itu 5:30 atau jam 6 paling telat. Nah, itulah yang kami tawarkan atau saya tawarkan waktu itu adalah catering jam 5 sudah siap. Jadi waktu itu harapan saya makin tumbuh besar. Waktu pertama kali saya dapat pelanggan itu adalah di tahun 2003 itu sekitar 12 orang. Itu saya sangat senang banget. Saya langsung belanja rantang-rantang itu di Pasar Mester Jatinegara. Terus saya belanja malam itu di Pasar Pondok Gede. Proses sampai akhirnya siap untuk diantar. Nah, ternyata impian itu nggak terwujud. Padahal saya sudah yakin, saya sudah benar-benar fokus tercurah di situ. Ternyata dari bulan ke bulan itu jumlah pelanggannya itu makin merosot. Dan akhirnya saya coba banting setir bisnis yang sifatnya waktu itu saya coba untuk membeli gerobak itu yang sifatnya kemitraan. Jadi jualan crepes waktu itu. Nah, dari situlah saya mulai belajar manajemen bagaimana sih mengelola usaha kecil dari mulai distribusi bahan baku sampai dengan penjualan, marketingnya dan sebagainya. Nah, tapi kendalanya adalah dalam waktu kerjasama itu adalah dibatasi cuma 2 tahun. Dalam waktu 3 bulan saya buka di depan minimarket, itu ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan proyeksi yang dibikin oleh pemilik merek. Jadi waktu itu cuman proyeksinya 1 hari bisa omsetnya 350, paling kecil 250. Tapi ternyata begitu saya jalankan, itu hanya 1 bulan pertama saja bagus, bulan kedua, ketiga itu drop. Nah, dari situlah akhirnya saya mencoba, apakah saya nyerah? Enggak, saya enggak nyerah. Karena apa? Karena modal saya belum balik. Saya coba pindah lagi ke tempat yang kedua. Ternyata di tempat yang kedua sama saja, cuman bulan pertama bagus, kedua, ketiga drop. Saya coba lagi pindah yang ketiga, karena belum balik modal, ternyata juga sama. Saya nggak nyerah. Saya coba pindah lagi yang ke tempat yang keempat, ternyata di tempat yang keempat ini tambah parah. Akhirnya yang terpaksa akhirnya gerobak atau rombong itu saya kandangin di rumah. Terus saya berpikir, berarti saya ini salah ini. Salah ngambil kemitraan, bukan kemitraan makanan ringan, tapi kemitraan olahraga mindah-mindahin gerobak. Ini tiap 3 bulan saya harus pindah-pindah satu tempat ke tempat lain. Tapi dari situ saya mendapatkan ilmunya. Itulah yang akhirnya saya terinspirasi kenapa kok larinya ke bakso. Karena pada saat saya mengantar saudara di Bandara Soekarno-Hatta, saya melihat ada bakso Malang. Ukurannya cukup luas, saya amati. Karena saya teringat bahwa kalau ingin sukses maka visualisasikan apa yang kita lihat. Saya langsung foto itu. Terus besoknya saya coba ke pihak Angkasa Pura. Kebetulan saya datang ke bagian komersilnya. Saya tanya, sewa seukuran yang dibuka untuk bakso Malang itu berapa? Dijawab pihak Angkasa Pura 1 bulannya sekitar 30 juta. Berarti kalau kali 12 sekitar 360-an. Wah, luar biasa ini, hanya jualan bakso Malang itu bisa menaklukkan bandara itu di tahun 2005. Itulah yang membuat inspirasi saya menguat bahwa akhirnya itu saya foto itu saya cetak, saya tempel di kamar, saya afirmasi. Karena afirmasi ini penting. Jadi setelah saya doa, saya melihat foto itu sambil saya bilang, saya harus yakin saya bisa punya usaha seperti itu. Dan itulah yang akhirnya saya tergerak akhirnya mencari orang yang pintar bikin bakso, saya minta diajari. Jadi begitu saya diajarin, saya coba tester ke teman-teman, ternyata sambutan mereka bagus karena dipikirnya saya beli dari supermarket gitu. Iya, beli di warung bakso gitu yang enak gitu ya. Ternyata saya jelasin, ini nggak beli, ini saya bikin sendiri. Mereka nggak percaya. Ya udah nggak percaya. Oke. Dari waktu ke waktu akhirnya saya memberanikan diri buka di Pujasera karena bagi hasil. Karena waktu itu saya terbatas modal. Maka yang saya cari saat itu adalah lokasi yang bisa bagi hasil. Dan disitulah akhirnya disepakati bagi hasilnya adalah 20-80. Jadi 20% dari omset itu adalah pemilik lokasi, saya 80%. Dari situ saya buka. Saya ingin bukanya pertama kali itu adalah tahun 2006 bulan Maret. Jadi begitu pertama kali buka, omsetnya 950.000. Itu hari pertama. Itu saya semangat. Dan akhirnya saya coba saya sering baca buku karena hobi saya baca buku.
Jadi kalau ingin jadi pengusaha atau pelaku usaha yang sukses itu adalah satu adalah mampu menunda kesenangan. Jadi itu saya coba dari hasil keuntungan itu saya simpan atau saya tabung sehingga akhirnya saya bisa buka cabang yang kedua dengan uang yang hasil tadi itu buka di mall. Jadi waktu itu buka di food court mall. Food court ya. Ya. Dan ternyata di situ juga berkembang. Tapi persaingannya cukup ketat sehingga saya akhirnya saya ingat saya kan baca buku Blue Ocean Strategy waktu itu. Jadi saya tidak boleh berdarah-darah pertempuran dengan di lokasi itu yang sesama bakso. Jadi fokus saya adalah bagaimana brand saya ini saya perkuat. Karena saya ingat strategi perang Sun Tzu, desa mengepung kota. Nah, itu yang saya gunakan. Jadi saya mencoba ikut banyak komunitas yang saya ikuti sehingga saya banyak kenalan dengan wartawan-wartawan media-media yang sudah bagus-bagus. Akhirnya usaha saya sering diliput. Nah, itulah yang akhirnya benar-benar brand bakso Cak Eko waktu itu makin kuat dan akhirnya banyak yang ingin bermitra padahal belum saya siapkan untuk kemitraan. Begitu banyak yang telepon minta kemitraan secepat itu saya langsung mempelajari sih bagaimana pola kemitraan yang aman dan bagi mereka juga menguntungkan. Itu. Dan itulah yang akhirnya sampai dengan saat ini berkembang. Tapi waktu pandemi ya sempat drop semuanya. Ya, terus sekarang mencoba bangkit kembali yang di bandara kita ini. Yang paling utama memang yaitu tadi semangat tanpa kenal menyerah. Walaupun modal di awal adalah terbatas, tapi kalau kemauannya udah cukup kuat, itu bisa mendorong ke sana. Kalau misalnya kita lihat ya, kan yang namanya produk UMKM kan banyak. Iya. Kalau orang bicara UMKM itu kan langsung berpikirnya kan makanan kan gitu, kan? Makanan hasil. Padahal kan UMKM banyak. Nah, kita bicara soal di sektor makanan aja dulu. Sebetulnya waktu Mas Eko itu memilih bakso ini dasarnya itu apakah karena saya dengan semangat bagaimana membranding satu produk, saya bisa memasarkan maka laku, atau melihat bakso ini potensi, ya kan gitu kan? Betul. Kan beda kan, misalnya saya ngomongkan, saya mau jual apalah intinya kan onde-onde atau apa. Kalau saya itu punya strategi yang kuat, maka onde-onde ini akan laku. Betul. Atau Mas Eko pikirnya ini bakso ini punya potensi untuk bisa besar, ya kan? Ini kan teman-teman kan kadang mikir kan. Ya riset dulu nih, apakah ini apa yang mau saya jual nih, ya kan? Atau bahwa saya bikin ini nggak ada ketika kalau saya ini publikasinya, informasinya saya perluas, saya punya strategi yang cerdas, maka ini akan menjadi ini. Nah, menurut Mas Eko nih, ini kan artinya biar teman-teman tahu nih, sebenarnya kawan-kawan ini kalau mau usaha ini lihat produknya dulu, ya kan? Baru dia produksi. Atau belajar strategi bisnis dulu, ya kan? Baru produk itu apa saja, yang penting strategi bisnisnya itu jalan. Itu gimana itu Mas Eko? Sebenarnya yang paling utama itu kan ada strategi PDB, ada positioning, diferensiasi, branding, segitiga itu. Tapi sebenarnya di dalam mengawali sebuah bisnis itu yang paling utama itu adalah itu tadi, hajar dulu baru ditata kemudian. Ya, kebanyakan belajar terus, tapi akhirnya nggak jalan-jalan usahanya. Malah pertimbangannya makin banyak, malah takut ya kan? Resiko. Akhirnya nggak jalan itu usaha. Yang paling penting adalah mengerucutkan dulu. Jadi dilihat di wilayahnya. Kalau memang dia punya modal untuk sewa tempat yang kecil, itu harus survei dulu di sekitarnya. Itu yang paling diminati, itu terutama cari memang yang jenis makanannya itu adalah sepanjang masa. Jadi bukan tren sesaat. Karena banyak yang akhir-akhir ini cuman booming 3 bulan, setelah itu langsung hilang lagi. Nah, makanya cari yang memang sepanjang masa. Kalau sudah ketemu, itu satu dikerucutkan, fokus di situ sambil melihat daya beli masyarakat di sekitar situ berapa sih kalau jajan itu, atau mereka mengeluarkan uang untuk untuk jajan ya di sekitar situ. Nah, itu harus dicatat dulu. Terus yang kedua adalah juga melihat yang sudah dibuka di daerah situ dengan jenis yang sama, itu harus dipelajari keunikannya apa sehingga rame. Jadi itu yang harus dipelajari. Setelah dapat itu, maka setelah itu ya tentunya produk harus berkualitas.
Jadi harus benar-benar belajar atau mungkin dapat resepnya dan sebagainya, atau kalau memang mampu untuk merekrut seorang ini ya kokinya, nah itu bisa dilakukan seperti itu dengan kualitas yang melebihi dari yang sudah ada di sekitar situ, dan ditambahkan dengan keunikan atau variasi-variasi yang lainnya. Tapi harga tetap harus dipertimbangkan, karena ini kan sekarang ini adalah kita juga kondisinya persaingannya ketat, buahnya semakin banyak yang jualan, terus juga daya beli masyarakat saat ini turun. Iya, makanya sekarang banyak istilah kayak roh jali, ya, rohana, kayak roh halus kayak gitu. Itu kan kaitannya gitu. Mall kelihatannya rame, tapi ternyata ya pendapatannya nggak banyak. Iya. Jadi istilah roh jali seperti rombongan jarang beli, roh halus rombongan hanya elus-elus kayak gitu. Nah, jadi sekarang itu harus mengamati dengan cermat, HPP-nya, harga pokok produksinya dihitung, barulah menentukan harga jual. Yang seringkali saya mendapatkan pertanyaan itu adalah, Cak Eko, cara menentukan harga jual itu berapa sih? Apakah ada rumusnya, dikalikan 2, kalikan 3? Saya jawab enggak seperti itu. Yang paling penting hitung dulu HPP-nya. Setelah ketemu HPP-nya, barulah melihat harga-harga jual di sekitar itu dengan porsi yang sama, dengan jenis yang sama. Katakanlah ketemu HPP-nya 5.000. Ternyata di sekitar situ yang jualan itu adalah sekitar 9.000, 10.000, maka harus pasang di angka 9.000 maksimal, atau kalau berani 8,5 dulu untuk merebut pasar dulu. Gitu. Jadi nggak ada perkaliannya. Jadi kan ada pendekatan nih. Ya. Murah ya kan, tapi dia perhitungannya kuantiti kan. Betul. Artinya kan begitu murah yang jual banyak. Nah, terus ada juga quality nih. Nah, saya sedikit gak apa-apa, yang penting saya mahal. Betul. Ada di Jogja ini ada jual sate. Sate itu kan satu porsi itu kan biasanya 30.000, 30.000, 30. Ini 150.000. Kita tanya, loh Pak, 150 pernah berlaku. Loh, saya menekankan ininya, rasanya. Kalau orang sudah makan sate saya itu 150.000, karena yang saya bidik itu adalah kelas menengah atas. Nah, ini kan soal strategi ya. Nah, tapi kalau saya lihat dari pembicaraan dengan ngobrol dari Cak Eko ini, kan artinya sebetulnya kita nggak apa-apa, yang penting kita jalan dulu, ya kan, kita hitung, ya kan, karena kan ada persaingan nih. Kayak misalnya kayak pecel lele, pecel lele ini kan tiap 50 meter ada gitu. Betul. Tapi ya karena itu ya orang ya ada yang beli aja. Yang sini bilang nggak enak, yang sana bilang sana enak ya gitu kan. Ini kan soal apa ya? Soal cita rasa masing-masing kan. Gitu. Nah ini kan soal UMKM nih Mas, kawan Eko ini. Jadi UMKM ini kan problemnya ini kan sekarang ini kan banyak quote-quote atau banyak motivator, banyak rumus gitu, sehingga malah justru para UMKM itu malah bingung nih. Ini saya ini mau bisnis ini harus seperti ini, quote-nya gini, bekerja keras, tapi kalau nggak enak kan percuma kan gitu kan. Jadi, nah ini menurut Mas Eko ini sekarang ini kalau kita bicara UMKM, bicara soal bisnis UMKM ini, karena tulang punggung ekonomi rakyat ini nasional itu kan sebenarnya di UMKM. Nah sekarang ini banyak UMKM itu malah yang bingung sekarang. Artinya bingung itu begini, dia dapat quote, dapat motivasi, dapat baca buku, baca belajar strategi bisnis itu malah bingung karena ini sebetulnya saya ini harus mulai dari mana. Nah terus ada juga misalnya sekarang ini orang bicara kan kalau yang tadi dikatakan Mas Eko ini kan kita bicara soal apakah bisnis ini soal harga ini tadi, kalau kita perhitungan itu kan apakah itu berdasarkan apa namanya kuantiti, ya kan? Misalnya karena persaingan nih. Jadi kan sekarang kan kalau kita misalnya pecel lele Lamongan itu kan setiap 50 meter ada itu. Nah, tapi mereka ini juga persaingannya juga tidak terlalu tidak terlalu murah, persaingan harganya nggak terlalu signifikan. Kalau kita bicara soal Padang misalnya, nasi Padang pecel lele. Oh, kalau saya itu punya kantong 20.000 itu saya udah dapat nih. Dan harganya itu hampir sama itu. Betul. Ya kan, artinya persaingan harga nggak enak. Tinggal persaingan soal rasa kan gitu kan. Betul. Tapi ada juga misalnya di Jogja, di Bantul ini.
Dia jual sate yang kalau satenya itu tadinya 35.000, dia jual 160.000. Ya. Saya tanya, begitu mas saya makan sate, porsinya sama itu, 2 gede-gede gini. Saya bilang, ini 160.000. Loh iya Pak, ini enggak salah. Jadi saya memang jual cita rasa. Yang beli sedikit nggak apa-apa, tapi dia memang orang-orang yang membeli itu. Ada juga teman saya juga, dia jualan bebek. Oh ya. Dia bilang, Mas ini kan bebek ini kan nggak banyak yang suka. Kenapa jual bebek ini? Loh karena bebek ini adalah masakan Indonesia yang paling otentik. Oh ya. Kan ada kan bebek kaleo, bebek Madura apa. Jadi dia menjual ini karena ini punya apa sebagai makanan yang apa otentik. Nah, ini kan soal pilihan-pilihan gitu. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan para UMKM ini? Kan nggak mungkin semua orang itu jualan pecel lele semua. Orang jualan ini kan artinya sebetulnya strategi apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan UMKM ini gitu kan. Menurut Mas Eko ini. Ya. Itu ngomong-ngomong tadi satenya sate yang tusukannya pakai besi atau gimana itu? Pakai besi juga. Berarti sate kelatak itu. Itu sate kelatak, ada satu lagi. Oh. Ada sate lagi. Nah, jenisnya memang sama dengan sate kelatak itu, jenis sama. Ya, jadi gini, kalau untuk kawan-kawan UMKM itu, jadi memang yang paling penting itu adalah yang pertama yang tadi sempat saya sebutkan itu adalah kerucutkan dulu. Dan yang kedua adalah jangan idealis. Jadi kalau bisnis kuliner itu dilarang idealis. Idealis itu contohnya gini, kalau saya misalkan dari Pati ya, di sana terkenal nasi gandul. Terus saya datang di Jakarta langsung buka, karena saya dari Pati saya harus buka nasi gandul. Nah ini namanya idealis. Biayanya besar, karena harus mengedukasi. Kalau edukasi ini berarti harga istilahnya dia harus sering promo juga. Nah biaya promo juga lumayan besar, di samping itu adalah rasa atau taste ini kan butuh waktu untuk mengenalkan. Karena orang Jakarta mungkin ada beberapa makanan lokal yang ditaruh di Jakarta, itu sukses. Tapi banyak juga yang makanan lokal dicoba di Jakarta, itu nggak berhasil. Jadi memang kuncinya di dalam bisnis kuliner itu yang pertama, yang saya sebutkan adalah jangan sampai idealis. Bikin bisnis yang memang sama atau yang memang dikerumuni banyak orang. Tadi contohnya pecel lele. Itu walaupun jaraknya 50 meter, itu omsetnya juga hampir merata. Jadi katakanlah mereka punya pasar. Mungkin dia cocok sambelnya dari sini, yang ini nggak cocok, mungkin cocok yang sini. Jadi gitu. Jadi mereka, ini masalah selera masalahnya. Nah, terus yang perlu diperhatikan itu adalah bagi kawan UMKM yang pemula untuk mau terjun ke bisnis kuliner, itu juga harus menguasai yang namanya strategi digital untuk saat ini, digital marketing. Karena sekarang itu eranya memang dituntut untuk itu. Dan algoritma itu sering berubah-ubah. Jadi yang tadinya itu algoritmanya misalkan katakanlah di IG, Facebook dan sebagainya itu lebih banyak terkait dengan hashtag, dengan jualan dan sebagainya, itu sekarang berubah, bergeser. Sekarang yang disenengin itu adalah storytelling. Jadi bagaimana dia berjibaku, katakanlah jualan bebek, bagaimana dia mencari bebeknya di pasar, berupaya dengan bersih. Jadi memvideo itu, storytelling sampai akhirnya dengan baik, dengan bagus dimasak, dihidangkan, sampai dengan di mejanya pelanggan. Nah itu yang menjadi daya tarik sehingga nggak di-scroll gini sama ini. Itu yang sekarang perlu diperhatikan adalah utamakan storytelling. Jangan hard selling. Itu nanti di-scroll kalau hard selling untuk saat ini. Nah, terus juga yang perlu kawan-kawan UMKM lakukan pada saat sudah terjun di dunia bisnis kuliner terutama, itu harus punya yang namanya positioning, diferensiasi, branding. Itu penting. Boleh ATM, amati tiru modifikasi, tapi jangan ATP, amati tiru plek, itu yang nggak boleh. Jadi harus benar-benar dia punya sesuatu. Ada inovasi. Inovasi. Itu penting. Terus branding. Branding itu penting. Jadi jangan asal buka, yang penting saya jualan nasi pecel, tapi nggak ada mereknya bawahnya. Cuman nasi pecel Madiun misalkan, tapi nggak ada merek bawahnya apa. Itu salah. Tetap kasih merek. Merek yang bagus itu adalah 2 suku kata, supaya gampang diingat. Dan kenapa branding ini penting, ini juga menjadi semangat kita untuk mengembangkan itu. Karena kalau tanpa branding itu juga repot, orang nggak akan tertancap di top of mind-nya, nggak ingat.
gitu. Dan selanjutnya yang juga utama adalah harus mampu menunda kesenangan dengan cara memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Jadi jangan campur-campur. Kalau kecampur ini yang seringkali orang gagal itu akhirnya. Manajemen Iya. campur aduk, gaduh-gaduh gitu ya? Iya, harus dipisahkan, terus punya planning bahwa usaha kuliner masa kritisnya itu adalah 3-6 bulan. Jadi kalau bisa masa kritis itu dari mulai atau? Iya, dari mulai. Hitungannya dari mulai sampai 3 bulan itu kritis. Itu harus fokus kalau bisa ditongkrongi. Jadi seringkali orang itu melihat bahwa kebanyakan usaha awalnya rame, terus 3 bulan setelahnya mulai sepi-sepi, bahkan bulan kelima itu lalat aja nggak masuk ke situ. Itu seringkali terjadi. Kadang-kadang pola pikirnya itu selalu berpikiran negatif. Oh, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Enggak. Sebenarnya ini pengalaman saya sendiri itu adalah pada saat saya membangun sebuah merek bebek juga tahun 2012. Itu saya tongkrongi dari pagi sampai malam. Ternyata di saat saya nongkrongin itu ada beberapa yang komplain. Misalkan kebetulan waktu itu ada ininya ya, saya ada menu gurame goreng kipas. Nah, ada 2 ibu-ibu yang makan. Pada saat makan gurame itu kan kalau dagingnya atasnya habis, itu kan dibalik. Nah, pada saat dibalik itu tinggal 1 cuil aja. Itu ternyata menurut ibu-ibu tadi itu kurang mateng. Itu iya. Ya. Begitu merasa bahwa ini adalah tempat resto yang baru, karyawan dipanggil, marah-marah. Mas ini gimana nih? Masa resto kayak gini? Kebetulan saya ada di sana. Jadi saya tongkrongin memang saat buka sampai tutup. Terus saya ambil, saya lihat, maaf Bu, bisa saya lihat. Ini gimana ini nih? Saya lihat, oh ya memang agak bening dagingnya, jadi kurang matang. Langsung saya bilang, maaf Bu, ini kesalahan kami dan ini gurame akan kami tukar dengan yang baru dan ini gratis. Langsung saya langsung ke dapur, saya tungguin kokinya, begitu kokinya selesai saya ngantarkan sendiri langsung. Bu, ini pengganti yang dari yang gurame tadi dan ini komplementari dari kami dan ini gratis. Nah, coba kalau itu terjadi dan saya selaku owner tidak ada di situ dan karyawan saya kumpulkan pada saat malam, saya tanya, ada yang komplain nggak dari pagi sampai malam? Nggak ada Pak, aman semuanya. Padahal ini sudah beredar, ini foto ini beredar, menyebar ribuan. Ini yang perlu dipahami bahwa bisnis kuliner itu satu orang yang tidak puas itu akan memberitakan ke banyak orang. Satu RT ngumpul malah seneng dia pakai toa. Saya kecewa dengan ini. Jangan ke sana. Tapi kalau orang yang puas itu pelit, paling 3-5 orang yang diberitakan. Beda dengan yang nggak puas. Nah ini bahayanya gitu. Kalau sudah mengalami hal itu akan sulit. Ngangkat lagi itu berat. Itu perjuangannya berat karena salah di awal, setting di awal. Makanya fokus itu penting, tongkrongi masalah kualitas, banyak interaksi dengan pelanggan, dicatat namanya, nomor WA-nya, nanti kalau ada promo-promo di blasting, kayak gitu, itu juga penting. Kalau yang soal tadi nih, ini kan saya kira kan juga banyak terjadi kan, yang namanya, biasanya UMKM itu kan punya karyawan kan. Betul. Nah, karyawan ini mungkin karena dia bicarakan hitungannya itu kan misalnya gurame 1 dihitung kan. Begitu nanti keluar 2 kok yang masuk 1 kan bingung gitu. Nah, ini kan mungkin soal manajemen. Nah, saya kira ini juga pelajaran juga bagi banyak pengusaha UMKM gitu. Apakah karyawan ini diberi satu kewenangan untuk mengambil keputusan misalnya? Kan karena Mas Eko ini dia pemilik, jadi begitu mengganti ini betul. Sebuah keputusan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya Cak Eko nggak di situ, ya kan berarti kan dia nggak bisa ngambil keputusan nih, harus nelpon dulu harus ini. Nah, ini soal manajemen UMKM ini, Mas Eko. Ini kan biasanya kan hancur dan sebagainya karena soal manajemennya yang ini kan. Artinya karyawan ini ya kamu tukang masak, dia tidak ada pertanggungjawaban kalau ini apa, ini apa. Nah itu. Ini kan yang terjadi di UMKM kita itu Mas Eko ini. Ini yang perlu menurut saya ini harus ada edukasi terhadap pengusahanya, tapi juga pada karyawannya ini gitu. Iya kan? Iya. Jadi kalau masalah yang terkait dengan pengambilan keputusan itu sebenarnya bisa dibikin SOP-nya. Jadi standar operasional prosedur terhadap komplain-komplain pelanggan apa saja yang bisa mereka langsung lakukan, tapi dibuktikan dengan foto yang nanti dikirim. Tapi itu sudah langsung dieksekusi. Jadi jadi bukti-bukti itu ada. Yang saksinya adalah kasir.
kasir mengetahui kalau ada seperti itu. Kalau misalkan masih membangun brand baru, biasanya kan juga owner juga jadi ngerangkep ini. Ya juga jadi karyawan koki ya, ini dibantu paling 1 orang 2 orang. Tapi kalau sudah makin berkembang, ya SOP-nya itu harus dibikin. Karena sistem ini penting. Jangan berpikir membuka cabang kalau sistem belum ada. Itu nanti akan memberatkan cabang yang pertama. Akhirnya cabang pertama bangkrut gara-gara harus subsidi terhadap cabang kedua. Kan kalau perusahaan besar nih, kan ada quality control, ada ini kan. Jadi mereka mengambil keputusan kan nggak mungkin bosnya itu datang kan. Nah, artinya sebetulnya ini kan soal manajemen. Nah, memang di UMKM juga harus ada edukasi soal bagaimana mengambil keputusan. Terus karena kalau enggak kan UMKM kan biasanya kan karena enggak ada SOP-nya. Begitu gosong dikit, wah daripada rugi ya semasukkan aja kan, gitu kan. Nah, begitu kayak ini tertutup kan dianggap itu nggak dilihat orang. Begitu dimakan, wah ini gosong gitu. Benar. Nah ini sebetulnya soal manajemen yang perlu ditingkatkan. Nah, Mas Eko, ini bisnis UMKM sekarang ini saya lihat hampir semua bisnis UMKM itu dilakukan oleh ibu-ibu dan orang tua. Betul. Iya kan. Nah, anak muda ini, anak Gen Z, anak milenial, Gen Alpha, ini kan juga mereka kan harus, kan kita ke depan itu kan populasi kita makin banyak, kita juga menghadapi bonus demografi yang tinggi, terus juga lapangan pekerjaan itu kan semakin sempit. Betul. Artinya kan sebetulnya Gen Z, Alpha, milenial kan dituntut untuk dia bagaimana dia membangun usaha kan, salah satunya UMKM. Nah. Ketika kemudian Gen Z itu tiba-tiba dia melihat ini kok orang bikin stripping gitu, bikin apa, ini kan dianggap ini enggak menguntungkan. Nah, sekarang ini Mas Cak Eko ini untuk di saat ini apa yang menurut Mas Eko ini untuk para Gen Z dan sebagainya bentuk usaha yang menurut Cak Eko ini bisa membuka peluang usaha bagi para Gen Z, milenial dan Gen Alpha ini? Ya, jadi memang ada 4 hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk Gen Z maupun Gen Alpha. Dalam memulai suatu usaha itu adalah mulailah dari yang kecil karena kan tentunya mereka ini kan masih bergantung kepada orang tua. Kalau memang belum dapat pekerjaan karena lulus akhirnya dipaksa untuk berwirausaha. Tapi kalau memang modalnya sama sekali nggak ada, itu lebih baik masuk sebagai afiliasi atau affiliate kalau di afiliator di dalam marketplace dan sebagainya. Tapi kalau terjun di bisnis yang benar-benar langsung terjun seperti kuliner, itu memang mulailah dari yang kecil. Terus yang kedua adalah cari yang memang tidak ribet. Jadi tidak ribet tapi memang saat ini disukai oleh Gen Z atau Gen Alpha. Contohnya saat ini yang lagi disukai itu adalah kue mochi dengan berbagai isi. Ya, itu sekarang bahkan sampai viral. Terus juga mungkin kalau yang suka bikin cake ya, yang kue itu bikinlah kayak bento cake yang untuk ulang tahun yang kecil ukurannya segini. Itu juga mahasiswa atau anak-anak pelajar SMA itu suka untuk ngasih ini ya ucapan kepada teman-temannya. Ngasih surprise ke orang ya kan? Iya, itu kuenya kecil, diameternya 10 cm, tapi harganya murah 30.000, tapi itu bisa berarti. Nah, terus juga yang gampang itu sekarang yang paling banyak disukai orang itu adalah pisang, Pak. Pisang itu bisa dimodifikasi dengan gorengan, digoreng dengan berbagai topping setelah itu. Nah, itu juga sama nangka. Nah, kayak gitu tuh yang gampang tapi memang yang banyak disukai. Menarik. Ya, nangka digoreng terus nanti dikasih topping sama ini. Makanya Kaisang itu kan bikin sang pisang gitu. Iya. Tapi ya memang itu tadi bikin bisnis itu yang memang benar-benar memang bisa menjaring komunitas untuk saat ini. Jadi dan fokus. Jadi jangan hanya sekedar terutama yang cepat bosenan. Ini yang bahaya. Jadi memang harus fokus, berani memulai, terus juga memang harus punya tekad untuk sukses. Karena daya visualisasi afirmasi itu harus penting, harus dijalankan karena itu mendorong namanya istilahnya gelombang theta ya. Itu bisa mendorong mereka untuk langsung alam bawah sadarnya itu makin bisa mendorong mereka untuk sukses. Itu penting.
Tapi yang utama adalah itu tadi, mulai dari yang kecil, terus nomor 2 adalah mulai dari yang ada. Kalau misalkan di rumah itu ada ruang space dikit aja, ya manfaatkan. Terus online kan, karena sekarang eranya adalah ghost kitchen gitu. Jadi tidak berbiaya mahal, di online kan, maksudnya di viralkan lah. Online itu apa dipasarkan secara digital. Seperti masuk di GoFood, terus di Shopee Food, menggunakan GrabFood, aplikasi online. Jadi itu penting. Itu namanya ghost kitchen. Jadi yaitu yang kedua. Yang ketiga adalah mulailah dari siapa saja. Siapa saja itu konsumennya adalah teman-temannya dulu, komunitasnya dulu. Dari lingkaran kecil. Iya, lingkaran kecilnya, terus akhirnya meluas, diviralkan. Nanti strateginya macam-macam itu, bisa foto produknya nanti dapat hadiah apa, sehingga itu disuruh ngupload ke sosmed mereka, sehingga akhirnya dimentionkan ke 3 temannya, itu nanti menggulung akhirnya. Nah, seperti atau itu. suruh makan gratis ya kan, para influencer itu ya kan, ya udah kamu gratis tapi kamu foto diupload kan gitu-gitu ya. Influencer atau selebgram itu nanti bisa barter lah, maksudnya barter dengan produknya, itu juga bisa. Tapi memang kalau produk untuk saat ini memang kita dibutuhkan riset ya, riset. Ya kan bayangan orang kan riset nggak usah riset kemudian serius, tapi bagaimana mengamati pertama pasar, gitu, ya kan? Apanya kebutuhan pasar seperti apa, gitu. Nah, ini kan yang perlu dilakukan oleh Genji kayak tadi mochi. Kalau dulu kan zaman saya kecil ya mochi udah ada. Gitu. Cuman mochi ya bulat gitu aja, nggak ada variasinya. Gitu. Martabak dulu ya cuma isinya coklat. Sekarang itu toppingnya udah banyak. Nah, ini yang menurut saya ini yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan bagi pelaku UMKM. Nah, cuman UMKM ini kan dalam struktur ekonomi atau dalam positioningnya di negara ini, Mas Cak Eko ini sebetulnya UMKM ini kan apa ya? Kayak satu julukan atau satu kelompok bisnis kecil menengah, terus kemudian ini menjadi konsentrasi pemerintah sehingga ini digunakan oleh masyarakat ini, saya UMKM lah hanya untuk ngambil bantuan misalnya, buat kemudahan, sehingga brand mark UMKM ini jadi nggak menarik. Jadi begitu masyarakat lihat disebut UMKM, itu cuman mau nyari bantuan terus belas kasihan pemerintah gitu. Beda kalau misalnya saya tiba-tiba Cak Eko, saya bikin bakso Cak Eko, ya kan. Terus kalau di Surabaya itu kenangan Surabaya. Kenangan Surabaya gitu. Kan Cak Eko nggak pernah bilang bahwa UMKM bakso Cak Eko atau kenangan Surabaya UMKM, kan nggak pernah itu. Sehingga orang melihat, oh ya ini memang dia jual produk. Tapi begitu kemudian ibu-ibu di kumpulan UMKM itu dianggap produk UMKM pasti jelek, pasti nggak enak. Ya kan, terus packagingnya juga semua sama gitu, ya kan. Nah, menurut Mas Eko ini, apakah atributisasi UMKM itu menguntungkan bagi pelaku usaha kecil itu? Memang sebenarnya kalau kelas-kelas booth atau kelas gerobak itu orang langsung melihatnya bahwa secara otomatis adalah UMKM. Walaupun omsetnya mungkin besar banget gitu, tapi masih disebut UMKM. Bahkan kelas warteg yang rame gitu, itu masih dilihatnya sebagai UMKM. Contohnya kalau di Tebet itu ada Warmo yang lama itu. 24 jam. Itu omsetnya besar, tapi ya orang lihatnya UMKM gitu loh. Jadi sebenarnya lihat UMKM atau tidaknya itu kan orang ngelihatnya kebanyakan casingnya, casing tampilan dari outletnya, dari ininya. Tapi sebenarnya banyak UMKM yang produknya juga berkualitas. Jadi mereka karena yaitu tadi mendapatkan satu pelatihan, bimbingan, dia selalu rutin belajar. Maksudnya kalau ada pelatihan yang harus berbayar, dia mengorbankan dari hasil jualannya untuk belajar, meningkatkan ilmu, value-nya ditingkatkan. Itu banyak yang akhirnya kemasannya juga makin modern. Terus akhirnya yang tadinya dari gerobak yang sederhana akhirnya pindahlah outlet, stall, nanti pindah lagi makin besar. Itu yang namanya UMKM naik kelas. Jadi berarti kalau yang punya usaha seperti itu saya sebut pola pikirnya adalah pola pikir pengusaha. Tapi kalau pola pikir pedagang, dia hanya fokus di jualannya, jadi dia tidak mengembangkan sistemnya, tidak mengembangkan produknya,
dia akhirnya tertancap di bisnisnya. Dia tidak bisa meninggalkan bisnisnya. Kalau dia sakit, tutup itu, udah selesai. Maksudnya nggak ada jualan lagi. Itu yang namanya pola pikir pedagang. Jadi sebenarnya kawan-kawan UMKM itu pola pikirnya harus dirubah menjadi pola pikir pengusaha. Jadi bagaimana bisa menduplikasi usaha-usahanya itu, tapi tentunya value-nya ditingkatkan, ilmunya juga ditingkatkan. Karena kita berbisnis itu tidak bisa asal hajar-hajar dulu, tapi ya itu tadi harus ditata setelah itu. Ilmunya juga ditingkatkan, ikut komunitas, punya mentor, sehingga sering diskusi bagaimana kelemahan produknya, terus juga bagaimana strategi marketingnya supaya makin banyak pelanggannya dan sebagainya. Jadi itu penting. Jadi peningkatan yang namanya UMKM naik kelas itu memang harus jadi satu kesatuan. Satu adalah kerjasama pemerintah, di mana pemerintah juga mendorong mereka melalui pembinaan yang rutin. Terus juga kalau bisa juga dibuka pasarnya. Jadi juga membatasi import itu juga penting, karena kalau ini proteksi usaha ya, seperti di negara-negara Asia yang lainnya yang kebetulan saya juga beberapa kali keliling negara ASEAN, itu kebanyakan saya lihat pelaku usaha UMKM itu tadi pemerintah melakukan proteksi ya. Itu yang penting. Karena dengan proteksi itu mereka bisa bersaing. Mereka bisa bersaing, mereka juga akhirnya produksinya makin efisien, terus juga kemasannya juga makin bagus, sehingga mereka bisa hidup makin tumbuh. Karena roda ekonomi Indonesia itu sampai dengan saat ini masih bergantung dengan sektor UMKM. Karena menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar gitu. Tapi ya ini kendala untuk saat ini, kebanyakan juga banyak yang mengeluh adalah masalah daya beli yang turun untuk saat ini. Jadi dari berbagai sektor itu mengeluhnya adalah penurunan omset, semakin banyak yang jualan sehingga omsetnya juga turun. Nah, inilah apakah karena jumlah penjualnya banyak terus omsetnya menurun, atau memang karena situasi ekonomi daya beli masyarakat jadi menurun? Jadi dua-duanya. Yang PHK akhirnya jualan. Yang tadinya jadi konsumen, akhirnya jadi penjual. Terus juga yang kedua adalah memang kondisi ekonomi juga memang saat ini mempengaruhi sehingga daya beli masyarakatnya juga turun. Dan inilah yang akhirnya banyak dikeluhkan dari berbagai sektor. Ini tidak hanya sektor kuliner, tapi berbagai sektor. Maka dari itu kawan UMKM saat ini dituntut untuk benar-benar bisa inovasi, benar-benar mempunyai produk yang menjadi solusi. Jadi solusi dari suatu kebutuhan. Ini contoh misalkan kalau usaha laundry kan banyak sekali yang laundry kiloan. Itu kalau misalkan ada tetangga yang ngobrol terus dia ngomong, di sini nggak ada laundry kiloan yang ini ya, yang bagus, di mana bajunya begitu banyak itu nggak ada yang hilang. Saya selalu kalau ngelondri itu pasti ada yang hilang, satu dua. Nah itu berarti ada yang namanya keluhan. Nah itu bisa jadi peluang. Nah, jadi kalau ditangkap peluang itu dia akan saya akan buka ini. Berarti di sini masyarakat sekitar sini tetangga ini banyak yang mengeluh kayak gitu. Saya juga merasakan. Saya akan buka laundry, tak barcode-in sehingga nggak ada yang hilang ya. Saya tembakin semua pakai ini. Jadi nggak ada yang hilang dari yang semua itu. Nah, itu adalah tadi bisnis saat ini yang dibutuhkan adalah bisa memberikan solusi. Atau dikasih brand itu. Laundry ya kan. Aman, tidak satu pun hilang, gitu kan, gitu ya. Jaminan, gitu, jaminan, garansi. Ya kan, garansi. Iya, itu salah satu contoh untuk memberikan solusi. Ya, karena saya pernah juga saya laundry, yang hilang bukan satu itu, satu laundryan itu ke bawah orang itu juga pernah hilang gitu kan. Yang kita suruh mau minta ganti kan juga kasihan juga. Iya. Benar. Nah, ya, tapi saya kira gini, Mas Eko ya, artinya sebetulnya menurut Mas Eko ya, peluang bisnis UMKM itu menurut Mas Eko saat ini dalam situasi kayak gini, itu apakah masih bisa diandalkan untuk menopang ekonomi masyarakat? Iya, untuk saat ini ya memang itu tidak ada lagi untuk menopang ekonomi masyarakat, karena perputaran di level menengah ke bawah itu perputarannya adalah di situ, karena banyaknya pasar malam. Kalau kita lihat ya, kalau kita terjun ke desa-desa atau di kampung-kampung, itu kan ada basar itu kan perputarannya juga besar di situ. Nah, jadi memang
sektor UMKM itu masih jadi pilar atau tulang punggung ekonomi dari Indonesia. Maka dari itu pemerintah juga harus memberikan satu dorongan, terutama bukan hanya dari sisi stimulus, tapi dari sisi pembinaan, itu yang penting. Itu semangat. Jadi kalau dikasih pembinaan itu ada semangat, terus juga tentunya mengedukasi mereka, memberikan suatu pendidikan di mana mencari suatu peluang bisnis itu harus yang benar-benar dibutuhkan. Jadi jangan latah. Ini yang seringkali latah. Latah terus tidak mampu memberikan suatu perbedaan. Ini bahaya kalau hanya sekedar latah tidak punya nilai tambah. Ini juga bahaya. Maka dari itu yang paling utama adalah sektor UMKM ini adalah harus benar-benar dijaga karena ini merupakan roda ekonomi yang utama. Karena bagaimana masyarakat kecil itu mencari penghasilan kalau tidak dari usaha, kalau sektor kerja informal sudah nggak ada, kan lapangan kerja ini sempit banget, sehingga mungkin dari orang tua yang sudah punya anak-anaknya yang baru wisuda sampai mungkin 6 bulan nggak dapat kerja, 1 tahun nggak dapat kerja, akhirnya didorongnya ke situ akhirnya larinya. Ya kan kalau gini, kan kalau sebenarnya kalau bisnis itu kan hanya ada 2 unsur kan, supply and demand kan. Betul. Artinya supply dan permintaan dan keberadaan barang kan gitu. Nah, antara supply dan demand ini kan kadang tidak diperhatikan oleh para pelaku UMKM itu. Betul. Jadi pelaku UMKM itu yang penting supply-nya ya kan, demand-nya nggak ada, ya kan gitu. Padahal demand-nya ada, tapi UMKM nggak peka itu kan, sehingga itu diambil oleh pengusaha-pengusaha besar. Gitu. Nah, kayak tadi soal proteksi juga gitu. Misalnya kayak gini, stripping singkong ini kan ya sudah itu itu produk UMKM itu. Diambil juga sama pengusaha besar itu sekarang masuk keripik ini dan sebagainya. Ini kan sebenarnya proteksi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu. Betul. Nah, ini nggak ada. Nah, bagaimana menyiasati antara supply dan demand bagi para pelaku UMKM? Walaupun ini kan pengusaha kecil, tapi kan dia juga harus mikir itu gitu. Ya, benar. Jadi supply and demand ini memang ya menjadi satu mata rantai karena ini juga faktor pengaruh yang paling utama juga daya beli tentunya. Karena ada supply, demand-nya juga ternyata akhirnya banyak barang tapi nggak tersedot pasar. Itu seringkali seperti itu. Jadi memang yang penting itu kalau usaha untuk terutama bagi kawan-kawan UMKM yang saya pesankan itu bagi pemula yang mau masuk itu tadi cermati pasar dengan cermat. Survei radius 1 sampai 2 km itu harus dilihat. Jualannya apa saja. Yang dikerumunin itu apa? Lebih baik masuk di kerumunan itu jangan memberikan sesuatu hal yang akhirnya harus butuh biaya untuk mengedukasi. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah juga pada saat membuka usaha, itu juga cari lokasi. Itu juga sangat penting. Makanya perlu tadi survei 1 sampai 2 kilo itu penting. Karena jarak lokasi beda 25 meter saja, itu bisa berpengaruh. Jadi memang itu perlu dicermati. Kalau cari lokasi yang jalannya 2 arah, pilih arah orang pulang kerja. Jangan orang berangkat kerja. Kalau arah 2 arah. Oh ya. Jadi kalau saya ini kan asli Jogja, Jogja. Saya itu pernah tinggal di Magelang. Kalau yang dari Magelang ke Jogja, itu warungnya sepi. Betul. Tapi kalau yang dari Jogja ke Magelang, itu ramai karena dia pulang ya. Benar. Oh ya. Oh ya, benar itu. Jadi saya dulu heran ini. Ini kok yang sebelah kiri kok sepi gitu. Ini yang sebelah kanan kok ramai gitu. Betul. Ternyata faktor itu itu. Banyak yang belum tahu bahwa cari lokasi itu kalau jalannya 2 arah, cari yang arah orang pulang kerja. Termasuk kalau masuk pemukiman komplek, itu kalau ruko-ruko kiri kanan, misalkan mau sewa itu, ya arah orang masuk ke arah rumah. Jadi pintu gerbang, dia masuk pulang kerja ke arah rumah. Kalau yang pas berangkat, mereka berangkat kan udah sarapan di rumah. Benar. Nah, terus kalau untuk selanjutnya yang penting adalah karena ini menyangkut masalah modal yang harus dikeluarkan, ini juga harus benar-benar jangan sampai banyak terpengaruh dengan
motivator A, B, C yang akhirnya yang tadinya sudah punya satu keyakinan saya cocoknya setelah survei buka ini, ternyata buka sosmed ini, oh kayaknya buka ini ya cocok. Akhirnya apa? Yang terjadi bingung. Kalau sudah bingung, akhirnya tertunda dan akhirnya malah nggak buka apa-apa. Akhirnya diduluin orang lain. Padahal itu idenya dulu itu. Yang pertama dia sudah mengerucutkan, ternyata gara-gara dia masih bingung, idenya diambil orang. Itu seringkali seperti itu karena itu tadi tidak cepat mengambil keputusan. Ya. Ini Mas Caiko, ini kita sudah 1 jam ini, hampir 1 jam. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya bisnis UMKM ini memang sebetulnya kalau itu ditekuni, ini sangat menguntungkan. Terus yang kedua, itu bisa menjadi andalan bagi masyarakat ketika lapangan pekerjaan itu makin sempit, populasi manusia atau warga kita itu juga makin tinggi, maka kebutuhan masyarakat terhadap dunia usaha ini sangat dibutuhkan. Artinya di samping untuk menyelamatkan ekonomi, tapi juga bisa memberi peluang terhadap lapangan pekerjaan. Ini yang menurut saya yang bisa kita ambil dari perbincangan dengan kawan Eko ini. Dan kawan Eko ini punya beberapa usaha selain bakso Cak Eko, juga ada Kenangan Surabaya. Ada apa lagi, Pak? Lapis Jakarta lagi. Ada Lapis Jakarta. Ini Lapis Jakarta ini kan lagi tren ya kan sekarang, yang lagi tren. Nah, kita akan berbincang dengan Mas Eko di lain kesempatan yang nanti akan kita kupas tuntas sehingga kawan-kawan bisa belajar. Sebenarnya apakah UMKM ini masih memberi peluang yang cukup bagus bagi kalangan Gen Z, Alpha dan milenial. Karena milenial ini kan kadang gengsi, suruh jualan nasi goreng gitu. Dia ini, tapi kan dia nggak boleh kalau nasi goreng itu diciptakan dalam cita rasa bentuk inovasi yang bagus kan itu menjadi menarik. Pecel lele gitu kan, bagaimana pecel lele itu kalau digoreng itu mateng tapi lelenya tersenyum gitu kan, itu kan jadi menarik ya kan. Cuman inilah dibutuhkan inovasi. Terima kasih. Cak Eko, sudah kita ngobrol dan bisa memberi banyak insight ke kawan-kawan semua. Saya Joko Kanigoro, sampai jumpa. Kita nanti akan berjumpa kembali dalam ngobrol dengan Cak Eko di lain kesempatan. Salam, take off.